Sip, makasih. Ya. Maaf, silakan lanjut. Nah, kendala kita memang selalu sama kan ya, pada saat awal-awal itu adalah modal. Akhirnya, qadarullah 2010 akhir, ada program pensiun dini waktu itu di Excel. Saya bilang sama istri waktu itu, ini kayaknya jalan kita nih, gitu kan. Walaupun waktu itu posisi saya masih senior manager di kuadran 4, ya waktu itu kalaupun harus naik ya harus ke general, ke GM, karena posisinya sudah paling ujung kuadran 4. Nah waktu itu jadi pemikiran juga nih, nggak sayang nih gitu kan, selangkah lagi naik posisi, tapi kita mikirin pendi, mana nih yang mesti kita ambil. Nah pada saat itu sih saya kembali lagi ke mimpi saya apa nih gitu kan, dan jadi GM atau jadi VP atau jadi direktur buat saya bukanlah mimpi waktu itu, bukanlah mimpi. Akhirnya saya putusin nih untuk ngambil pendi, walaupun sebenarnya ngambil pendi itu ada 2 atau 3 kali percobaan sebenarnya. Yang pertama gagal, yang kedua tidak diizinin, yang ketiga akhirnya rada maksa, akhirnya dapat, alhamdulillah. Nah setelah dapat pendi, PR-nya lagi kan selanjutnya adalah mau diapain nih di pendi kan, apakah kita nyantai-nyantai aja atau kita gerak cepat. Nah saya waktu itu mikirnya uang pendi ini kan uang gede pada saat itu ya, buat kita tuh uangnya uang besar lah ya. Kalau kita nggak langsung spending di tempat yang tepat pasti habis gitu. Entah habis kemakan untuk hal-hal yang konsumtif, untuk pembelanjaan yang nggak pentingnya dan lain-lain. Akhirnya di 2010 akhir bulan Desember kita memutuskan untuk spending akuisisi lahan di area kos, di area Telkom. Waktu itu kebetulan kita lihat ada iklan di pikiran rakyat, ada tanah dijual di daerah dekat kampus yang kayaknya kita tahu nih daerahnya gitu. Akhirnya kita langsung kunjungin tuh, kita buru-buru ke sana gitu. Nah akhirnya kita belilah lahan itu dengan beberapa perjanjian sama pemiliknya bahwasannya uang kita belum cair, waktu. Nah itu kan dari sisi modal ya. Nah yang banyak orang nggak ceritain atau banyak orang pikirin adalah mental nih. Dari sisi mental, di situ ada mental keluarga, itu ada istri, ada anak-anak kita, ada orang tua, keluarga. Karena kita mau tidak mau dan suka tidak suka harus merubah lifestyle, harus merubah mindset, harus berubah banyak hal di dalam keluarga yang sudah menjadi rutinitas harus kita rubah. Karena kita harus mulai berjuang dari awal nih. Nah, itu harus kita siapin banget tuh. Karena pengalaman saya pribadi itu waktu kita mulai pendi, kita mulai nggak bekerja, terus kita mulai usaha baru, itu di sisi keluarga sebenarnya nggak sedikit juga sebenarnya yang tidak setuju atau tidak mendukung, dengan pemikiran loh umur segitu kok udah pensiun mau ngapain gitu, kenapa nggak dilanjutin aja karirnya, toh karirnya juga masih bisa berlanjut, bukan karir yang mentok gitu. Nah ini nih yang mesti kita persiapin juga nih ke keluarga, terutama orang tua ya, orang tua kita harus kasih pemahaman, mertua waktu itu juga kita kasih pemahaman, dan tentunya anak-anak ya yang berdampak langsung kan ke istri dan anak-anak gitu.
Nah itu harus pas tuh kita ngasih pemahamannya, bahwasannya misalnya nih besok nih kita kalau ayah sudah pensiun, eh, mungkin kita nggak naik mobil mewah lagi nih seperti dulu misalnya gitu ya. Kalau sekarang sudah naik mobil mewah, mungkin ada saatnya kita harus eh, nggak makan di KFC lagi nih gitu. Kalau buat anak-anak kan yang sesederhana itu kan menjelaskannya. Mungkin kita harus jajan di tempat yang lain nih, bukan tempat biasa kayak Burger King dan tempat-tempat lainnya lah yang anak-anak relatif suka. Nah itu harus kita kasih pemahaman dulu, karena mereka akan kaget perubahan yang kita ambil itu. Mereka bisa banget kaget karena biasa dapat gaji 30-40 juta sebulan atau lebih mungkin untuk saat ini teman-teman. Pada saat kita mengambil keputusan di H+1 itu sudah tidak ada gaji. Artinya yang ada spending, sudah tidak ada pemasukan. Nah ini nih anak keluarga itu wajib tahu dan mereka wajib paham gitu akan perubahan-perubahan yang akan ada gitu. Kalau enggak yang ada nanti penolakan atau apa ya, mungkin ada bahasa dari anak-anak, enakan ayah dulu kerja, kita masih bisa ke mall tiap minggu. Nah, itu ada bahasa-bahasa seperti itu kalau nggak kita kasih pemahaman. Dan itu bahasa dari anak-anak, begitu juga bahasa dari keluarga, keluarga besar, keluarga inti, gitu ya. Ini contoh nih yang saya alami itu, jangan heran nanti pada saat kita udah pensiun, kita sudah menurunkan lifestyle, merubah gaya hidup. Pada saat ketemu keluarga, ada acara keluarga, itu nanti ada tuh yang nanya-nanya, si itu kenapa tuh, kok jadi begitu? Dia bangkrut, dia dipecat, atau dia apa, bahasa-bahasa begitu ada. Gitu. Nah itu mau nggak mau, suka tidak suka tuh nanti akan mengalami itu gitu. Tapi nggak usah kaget kalau kita paham dan tahu arah mana yang mau kita tuju, ya kita nggak perlu kaget, ya biasa aja gitu kan. Cuma anak-anak, istri yang mesti disiapin mentalnya supaya mereka juga nggak terlalu kaget akan komentar-komentar seperti itu, gitu. Nggak terlalu kaget akan perubahan lifestyle yang kita lakukan, gitu kan. Karena semuanya ini ibarat pesawat nih, kita baru mau lepas landas nih, jadi semuanya mesti dihitung dengan benar, jangan sampai dalam besar pasak daripada tiang, yang kayak gitu, yang mesti kita atur sebaik-baiknya lah. Nah ini dari sisi mental nih, mungkin yang saya rasain sih itu waktu itu. Jadi modal udah punya, mental saya lupa nyiapin waktu itu. Tapi alhamdulillah nggak butuh waktu lama nih untuk nyiapin mental ke anak-anak dan istri, karena mungkin udah sering juga dapat cerita dari saya bahwa saya mau pensiun gitu kan. Terus memang gaya hidup kita juga tidak membiasakan diri untuk ke mall, terus perjalanan traveling itu kita memang tidak membiasakan diri. Jadi perubahannya drastis, cuma nggak banyak. Yang perubahan drastisnya itu nggak banyak, nggak yang A, B, C, D, E, F, G, H sampai Z itu berubah semua, nggak. Kita hanya beberapa adjustment aja untuk di gaya hidup. Terus, nah ini yang tadi saya bilang nih, persiapan mental nih, yang paling berat sih sebenarnya keraguan dari keluarga besar ya, karena ngejelasinnya rada-rada mesti ekstra hati-hati dengan bahasa yang tepat, karena pola pikir mereka dengan kita kan agak beda ya. Contohnya orang tua saya sama orang tua Aci ini pensiun sampai usia 60, artinya usia terakhir mereka pensiun. Jadi kalau dengar anaknya, mantunya mau pensiun di umur 35 nih, mereka rada shock nih, ngapain lo gitu kan. Nah ini yang mesti dijawab dengan tepat gitu kan. Adjust gaya hidup, tadi saya udah bilang, hilangnya monthly income, ini akan berasa banget
terutama di rekening ya. Di rekening akan berasa banget. Biasa tiap bulan, tiap tanggal sekian ada uang masuk. Nah ini tidak ada sama sekali. Pride menurun atau diremehkan itu kelihatan nanti karena perubahan yang kita lakukan. Yaitu tadi misalnya biasa naik Alphard, tiba-tiba naik Avanza gitu ya. Itu kan perubahan drastis tuh. Nah itu nanti orang akan menilai kita dengan itu kenapa tuh kok jadi begitu, itu kenapa tuh kok jadi begitu. Nah itu harus kita siapin tuh. Terus ada masa-masanya nih, ada masa-masanya kita ini juga percaya diri kita turun nih gitu kan. Ada masanya itu, ada fasenya itu, kayak ini bener nggak sih yang kita lakuin gitu kan, ini bener nggak sih yang kita jalanin gitu. Itu ada saatnya itu, ada fasenya. Tapi nggak apa-apa, itu biasanya memang akan ada fase-fase itu. Terus yang terakhir ya, dari kita yang bergaji misalnya 40-50 juta per bulan, itu kan butuh waktu tuh. Mulai usaha sendiri, perjuangan sendiri, dan harus mencapai income yang sama minimal dengan yang sebelumnya. Itu kan butuh waktu. Nah, itu juga harus kita sadari tuh. Jangan maunya instan gitu kan. Artinya hari ini gue pensiun, 3 bulan lagi gue harus minimal dapatlah angka yang seperti gue mau. Nah ini agak berat nih, gitu. Nah dulu apa yang saya lakukan itu dulu cuma bilang ya sabar, gitu kan. Sabar nak, gitu kan. Suatu saat nanti kita akan sampai ke titik itu lagi. Gitu. Jadi mereka kita kasih pengertian ya, memang ini proses gitu. Kita harus jalanin. Yang kita perlu lakukan cuma sabar. Makanya siapkan stok sabar yang banyak gitu kan, dan nikmati aja prosesnya. Karena mau nggak mau, suka tidak suka, itu proses akan kita lalui satu persatu gitu kan. Nah, apa yang saya lakukan waktu itu? Apa yang saya pikirkan setelah Pendi? Yang saya pikirkan adalah gimana caranya dapur saya ini bisa tetap ngebul walaupun saya sudah tidak memiliki income setiap bulan, gitu kan? Gimana caranya? Saya otomatis harus punya mesin uang sendiri. Yang dulu mesin uang saya ya mungkin dari perusahaan tempat kita bekerja, itulah mesin uang kita. Karena tiap bulan dia akan masuk ke rekening kita sesuai dengan gaji masing-masing. Nah, apa nih usaha yang kira-kira saya pilih waktu itu? Nah, pertimbangan saya ada beberapa. Yang pertama adalah karena ini dapur saya, karena ini ada mesin uang untuk dapur saya harus pilih mesin uang yang adalah resiko yang paling rendah. Terus karena saya pengen punya banyak waktu itu, pengen bebas waktunya, saya pilih juga yang manajemennya sedikit. Nggak perlu ribet setiap hari, nggak perlu ngurusin itu setiap hari, nggak perlu kontrol itu setiap hari. Nah itu pertimbangan saya. Terus lebih aman artinya resiko gagalnya kecil. Resiko gagalnya kecil. Kalau dibilang nggak ada resiko gagal, nggak juga sih, ada juga. Gitu. Terus lebih stabil. Lebih stabil artinya memang dia nggak bisa meledak, gitu kan. Gimana caranya dia stabil, cuma nggak bisa meledak, nggak apa-apa deh. Tapi yang penting stabil nih, gitu kan. Dan waktu untuk take off-nya juga lebih cepat. Nah, akhirnya kita pilih waktu itu dengan beberapa pertimbangan ini, kita pilih rumah kos. Memang kalau dari sisi tadi ya, income-nya sudah ketaker. Ya kalau kita misalnya punya 10 kamar, 1 kamar 1 juta sebulan, ya income kita udah maksimal 10 juta, kurang bisa, lebih enggak. Gitu kan. Nah itu memang kelemahannya. Cuma dia stabil. Kalau buat saya dia lebih stabil dan dia lebih cepat take off. Kenapa? Karena pada saat kita akuisisi sebuah rumah kos atau akuisisi lahan dan pembangunan, kita hanya butuh waktu untuk take off itu ya pada masa transisi tadi. Misalnya
kalau kita akuisisi lahan, ya kita butuh waktu hanya untuk pembangunan. Setelah pembangunan, itu mesin langsung bisa berjalan. Kalau kita membeli rumah kos yang sudah jadi, ya itu malah langsung take off gitu kan. Pada saat kita bayar, udah apa yang ke anak-anak bayar bulan itu menjadi milik kita otomatis. Nah itu pertimbangan saya waktu itu. Gitu. Terus setelah itu berjalan, mesin uang dapur saya sudah berjalan, semuanya sudah sesuai rencana, baru saya pikirin nih mesin uang kedua. Mesin uang kedua saya di Cisarua berupa villa yang kita sewakan. Nah ini lebih resikonya lebih tinggi, ya kan? Karena dia kan disewanya per hari ya. Jadi hari ini mungkin kita bisa dapat bulan inilah, misalnya minggu inilah revenue kita misalnya bisa 15 juta. Mungkin minggu depan bisa cuma 2 juta gitu kan. Makanya resikonya lebih tinggi dan tidak stabil. Dan dia butuh waktu lebih banyak untuk di-manage. Kenapa? Karena ini kan sebuah layanan, sebuah usaha jasa ya. Kita menyewakan sebuah villa. Jadi semua harus kita perhatiin banget tuh. Dari mulai kebersihan, terus kelengkapan, fasilitas, sampai tamu-tamu itu kita juga nyari sendiri gitu kan. Gimana nih tamu-tamu bisa datang ke tempat kita, bisa tahu tempat kita, bisa nyaman tempat kita. Nah itu harus kita pikirin banget. Makanya dia lebih banyak waktu untuk memanage-nya, gitu kan. More effort to take off, itu tadi kalau dibanding kos-kosan jadi langsung operasional, langsung diisi sama anak-anak, berbayar, udah selesai gitu kan. Udah take off tuh, yang penting kamar penuh gitu kan. Kalau di villa kan enggak, kita harus memperkenalkan dulu villa kita harus menjelaskan dulu fasilitasnya, kita membuat promo activity terhadap si villanya agar orang tahu dan kenal. Nah, income-nya juga begitu. Dia nggak fix seperti kos-kosan, tapi dia juga bisa jauh di atas kos-kosan dengan nilai investasi yang sama gitu kan. Nah ini villa gitu kan. Nah kita sebutnya villa melayang di sini karena itu tadi posisi kita ada di tebing gitu kan. Teras kita yang kita buat tinggi, dan pada saat itu effort untuk ngebangun ini memang luar biasa effort kita. Sangat mudah dipasangkan, tidak bisa lagi kan. 95 kos-kosan. Tahu. Macam-macam deh. Gitu. Nah, dari semua activity yang kita lakukan, dari mesin uang pertama, mesin kedua, dengan pertimbangan terhadap mimpi kita, sebenarnya yang mau kita achieve nih yang ini, kemenangan. Kemenangan buat kita adalah kita tetap sibuk, tapi dengan yang kita suka gitu kan. Ya misalnya kayak Aci sekarang sibuk dengan baby-nya gitu kan, bisa ngikutin perkembangan dari mulai bayi sampai sekarang, dan alhamdulillah saya juga bisa ngikutin day to day-nya seperti apa, dari mulai usia 0 sampai sekarang mungkin udah 2,5 tahun, kita bisa ikutin banget tuh, beda banget. Dan ini yang salah satu juga apa yang saya suka dari dulu sih sebenarnya, zaman kuliah suka motoran. Nah ini yang saya lakukan sekarang. Ini kegiatan saya selama 2015 sampai sekarang, 2015 sampai sekarang. Saya sendiri udah jalan dari Jawa, Sumatera, Bali, Flores, Sulawesi, yang belum hanya Kalimantan. Nah, ini apa yang saya lakukan sekarang. Gitu. Jadi tetap sibuk, tapi dengan apa yang kita suka. Sibuk dengan promo villa, activity terkait villa, tapi ya karena kita suka gitu kan, bukan lagi harus
disuruh-suruh orang gitu. Nah, itu sih yang kita jalanin dari mulai 2011 ya, 2011 awal sampai dengan sekarang gitu. Itu aja sih slide yang saya siapin. Mungkin kalau untuk dari sisi bidang usahanya sih tergantung dari passion masing-masing ya. Ada yang suka A, ada yang suka B, ada yang suka C, dan memang benar kata orang, sebaiknya sih pilih bidang usaha yang kita suka, karena pada saat kita suka terhadap sesuatu itu tidak ada kata jenuh, tidak ada kata bosan. Tapi pada saat kita melakukannya semata-mata karena pengen dapat cuan gitu kan, ada satu titik tuh nanti kita bosan gitu. Nah, saya sama Aci waktu itu sepakat ya hal tadi itu, kos-kosan dan villa. Mungkin bukan sebuah usaha yang menarik ya buat banyak orang. Kenapa? Karena investasinya lumayan dan income-nya segitu-segitu aja. Tidak bisa meledak jauh gitu ya. Tapi buat kita kembali lagi sudah cukup happy dengan kondisi seperti itu. Gitu. Itu aja kali, Cak ya. Oke, terima kasih banyak Mas Hudo, Shirley, Masya Allah keren banget. Saya ngelihatnya pas terutama di slide terakhir indah banget kayaknya ya. Terutama terus dengar Aci bisa ngikutin anak yang kecil, perkembangan anak yang paling kecil dari 0 sampai sekarang 2,5 tahun. Wah itu udah luar biasa, itu indah banget, benar-benar kebayang. Ini kita beralih ke Q&A session, tapi sebelum ke Q&A mungkin Kak Zero udah bisa berhasil belum ya jadi host? Ada beberapa pengumuman yang mau kita sampaikan terlebih dahulu sebelum go to Q&A. Terkait program 95. Oh, sekarang hostnya udah ke aku. Oke, coba aku share dulu. Bentar ya, teman-teman. Masalahnya, untuk share screen-nya, aku harus... Sebentar dulu. Oke. Teman-teman udah bisa lihat belum ya? Screen saya? Bisa. Oke. Jadi ini sebetulnya ini udah rangkaian kita terakhir di bulan Oktober. Terus terang untuk bulan November kita masih mencari volunteer untuk mengisi sesi sharing session 95. Kalau misalnya ada ide apa yang mau didengar gitu dari teman-teman 95, silahkan bisa sampaikan ke kami, nanti kita carikan narasumbernya supaya bisa jalan terus nih acara kita ini. Kemudian informasi yang mau kami sampaikan terkait Fast Brotherhood program. Mungkin teman-teman sudah pada tahu semua, terutama untuk 95 kita punya 2 program ya. Program tali asih, yaitu program reguler yang memang tujuannya untuk internal 95, jadi dari kita untuk kita, di mana donasi ini kita utamanya untuk memberikan santunan kepada keponakan-keponakan kita dari teman-teman kita yang sudah mendahului kita. Tapi di luar kegiatan itu kita juga melakukan tali asih ke teman-teman yang sedang berduka ataupun yang sedang sukacita. Dan untuk saat ini kami masih membuka donasi untuk kawan kita yang baru saja meninggalkan kita, Irma Suyani, sampai dengan tanggal 28 Oktober ini. Jadi teman-teman yang mau berpartisipasi untuk memberikan uang duka kepada kawan kita Irma,
bisa menyalurkan dananya ke 2 rekening donasi reguler, yaitu BCA atas nama Iswahyudi dan Bank Mandiri atas nama Pramita Sarining Tias. Kemudian program kami yang kedua adalah program beasiswa untuk adik-adik mahasiswa TELU. Awalnya memang ini program internal atau limited di angkatan 95, tapi di tahun kedua ini kita sudah membuka program ini untuk semua angkatan, dan alhamdulillah di tahun kedua ini kita mendapat tambahan donatur dari angkatan 99 sampai angkatan 94 sampai 2005. Ada yang udah ikutan menjadi donatur 2005 atau 2003 ya? 2003, maaf. Selain 95, jadi ada donatur dari angkatan 99 sampai 2003 yang berkomitmen untuk menjadi donatur baik bulanan, quarterly ataupun per semester atau juga per tahun. Dan kami tetap membuka kesempatan untuk menjadi donatur supaya lebih banyak lagi mahasiswa TELU yang bisa kita bantu untuk menyelesaikan kuliahnya. Mungkin itu untuk program beasiswa, bisa kontak ke saya untuk menjadi donaturnya, karena sebetulnya ada form yang perlu diisi, dan donasinya sendiri bisa disalurkan melalui 2 rekening, BCA dan juga Bank Mandiri, atas nama Anissa untuk yang BCA dan atas nama Adi Pramana untuk yang Bank Mandiri. Mungkin itu sementara informasi yang perlu disampaikan. Sebelum kita balik ke Q&A, kayaknya kita mau foto sekarang atau gimana? Boleh sih kita foto sekarang. Mungkin teman-teman bisa tadi di chat room Kak Zeril udah share virtual background, bisa tolong di-download dulu. Silahkan kalau mau touch up dulu, boleh bedak-bedakan dikit dulu, terus nanti nyalakan kameranya, kita foto sama foto keluarga. Cak, bisa jadi info sebentar? Iya. Kok ini jadi end meeting? Oke. Udah belum ya? Karena nggak dapat screen semua nih kalau bukan host. Sudah ya? Oke, sip. Oke, teman-teman boleh open cam sebentar ya. Ada 2 screen. Oke, nggak, tolong yang sudah dapat backgroundnya boleh dipasang, tapi kalaupun agak kesulitan nggak apa-apa, kita bisa lanjut. Oke, siap ya. Count on 3 ya. 1, 2, 3, smile. Oke, tahan. Saya move dulu ke screen kedua, sebentar, tahan. Oke, 1, 2, 3. Oke, tahan. Oke, thank you. Back to you, Kak Ica. Ya, terima kasih teman-teman. Oke, ini ada beberapa pertanyaan di chat room Kak Yudo dan Kak Sherly. Pertama, ini sih kayaknya tadi udah sempat disampaikan juga sama Yudo. Ada pertanyaan dari teman kita Arif Setiawan, Kak Yudo. Kiat pensiun dini dan di-approve. Bagaimana ya, karena kawan kita ini sudah mengajukan beberapa kali tapi ditolak terus. Tadi sih Yudo cerita ya, ternyata nggak one shot langsung di-approve, perlu berkali-kali. Kan mungkin Yudo punya tipsnya gimana supaya bisa di-approve, Yud, silahkan. Iya, dulu memang pengajuan pertama nggak di-approve, dari VP-nya aja udah nggak approve gitu kan. Terus waktu itu pergantian VP, pergantian manajemen waktu itu, dan kita coba lagi masuk. Mereka setuju nih, karena kan karena mereka nggak kenal kita gitu kan, nggak tahu kita dulu seperti apa, jadi lebih gampang nih di approve-nya. Cuma pas masuk ke HR, ada masalah lagi nih. Ternyata mereka lihat dari penilaian kita selama ada di perusahaan itu. Akhirnya mereka bilang,
ini nggak bisa nih, karena nilai seperti ini nggak eligible untuk dapat pensiun dini pada saat itu. Nah, balik lagi lah kita kan, balik lagi cari cara nih. Akhirnya mumpung VP-nya baik nih, kita bilang, Bu, boleh tolong saya nggak gitu kan? Kenapa? Saya ngajuin pensiun dini udah 2 kali, udah ditolak. Ini yang ketiga, Bu, gitu kan. Saya pengen usaha sendiri, Bu, pengen mandiri gitu kan. Ya jelasin aja semuanya bahwa mimpi kita tuh begini begitu. Dan kayaknya ini waktunya nih untuk saya bisa memulai journey saya di kuadran yang lain. Ya, emang kita harus convincing si VP gitu, karena at that time cuma dia yang bisa kasih keputusan yes or no gitu kan. Pada saat dia bilang, ya udah kalau gitu saya coba ngomong ke HR. Nah, setelah seminggu 2 minggu balik lagi HR nih, HR manggil, Dok, ya udah deh gitu kan, di approve nih sudah sama VP. Lo bisa proses dengan notes dari dia gitu kan. Cuma ada masalah lagi. Kenapa? Lo belum 5 tahun gitu, sedangkan Pendi minimal masa kerja harus 5 tahun. Saya tanya, 5 tahunnya berapa lama lagi? 2 minggu lagi sih. Nah udahlah, kalau 2 minggu saya tunggu, saya bilang gitu. Gitu. Ya udah, akhirnya qadarullah dapatlah Pendi itu dengan menunggu 2 minggu gitu kan, dengan berbagai cara. Tapi memang kita harus disupport dulu sama atasan-atasan kita untuk Pendi. Karena kalau nggak ada support dari mereka, artinya mereka masih sayang banget sama kita gitu kan, ya agak susah untuk Pendi gitu kan. Nah, kalau atasan kita adalah orang-orang baru, ini kan lebih gampang buat kita. Istilahnya ya baru kenal gitu kan, mereka belum sayang-sayang banget sama kita, ya udah mereka dengan gampang lepas kita. Itu sih waktu itu yang saya lakuin. Sama ya sedikit trik-trik Badung lah ya, trik-trik Badung jangan ditiru sih sebenarnya ya, seminggu 2 kali lah masuk gitu selebih di rumah ya, tapi nggak perlu ditiru yang kayak gitu-gitu. Ya performanya turun ya, jadi sah gitu untuk dapat Pendi. Ya biar ngebantuin dia juga untuk ngasih approval gitu. Ngasih justifikasi. Justifikasi ya. Itu Yud, pada saat memutuskan oke, gua ambil Pendi saat ini gitu, itu ngelihatnya selain umur, apakah ngelihat nilai yang akan diambil juga gitu. Kan pasti ada hitung-hitungan dong ya, ini kalau misalnya gua ambil Pendi sekarang kurang lebih yang akan diterima segini, kalau ternyata masih di bawah itu di nilai yang diharapkan berarti ditahan dulu. Mereka ada pertimbangan seperti itu juga nggak? Ada banget. Dari kawan kita Arif lagi, dia menanyakan dengan peraturan baru Omnibus Law yang kurang lebih agak merugikan karyawan ya, worth it nggak untuk mengajukan pensiun dini? Kalau kita bicara worth it atau enggak, kita kembali lagi bicara mimpi kita worth it atau enggak untuk diperjuangkan. Kalau itu kita bicara worth it ya. Tapi kalau bicara pertimbangan atau keputusan apa sih yang membuat lo Pendi di umur 35 gitu kan. Umur is one thing, karena kan waktu itu mimpi gue di 40 kan Pendi. Jadi gue sebenarnya masih punya waktu 5 tahun lagi. Cuma yang waktu itu kita pikirin adalah, apakah Pendi akan ada lagi? Nah ini nih, gitu kan. Apakah Pendi akan ada lagi? Apa cuma sekali jalan gitu kan? Karena yang waktu gue terakhir Pendi itu gerbong terakhir tuh, habis itu nggak ada lagi katanya gitu. Dan gue yang di gerbong terakhir itu cuma 2 orang yang di approve gitu, satu lagi teman gue juga, satu di marketing juga. Nah nilainya cukup nggak sih kalau buat lo Pendi? At that time hitungan kita nggak cukup Cak gitu. Makanya kita bikin cost itu bertahap. Yang penting buat saya waktu itu akuisisi lahan, karena lahan itu penting. Lahan kan cuma itu aja, ya kan, nggak bisa jadi lahan baru gitu kan, nggak bisa. Walaupun ada, pasti harganya pun udah beda dari yang sekarang. Nah, pertimbangannya waktu itu cuman kita lihat lahan, kita suka tempatnya, harganya berapa, terus kita cek Pendi kita cukup nggak untuk beli itu lahan. Ini pengalaman pribadi ya, nggak berlaku mungkin di bisnis yang lain.
Oh cukup buat beli lahan. Buat bangun cukup nggak? Buat bangun kayaknya sih enggak ya, tapi bisa lah gitu. Nah, apa yang kita lakukan waktu itu? Waktu itu kita beli tanah langsung dari duit Pendi. Habis tuh. Paling sisa sedikit lah uang Pendi ya. Habis itu kita punya tabungan, kita punya aset. Pokoknya dari setiap orang punya mobil di rumah itu sampai nggak ada mobil sama sekali pada saat masa pembangunan. Gitu kan, semua aset kita jual. Satu-satunya aset yang nggak bisa kita jual cuma rumah karena masih kredit, jadi nggak bisa dijual. Yang lain kita jual, Cak, gitu kan. Dengan pertimbangan, kok lu berani sih, gitu kan, lu abis-abisan di tembakan pertama, gitu kan, di shot pertama. Ya itu karena pertimbangan gue, kos jadi, argo jalan. Kalau kos gue nggak jadi atau setengah jadi, argo nggak bisa jalan, gitu kan. Ya udah, all out aja kita gas aja semuanya dan kita jadiin kos-kosan. Dulu begitu timbangannya. Kalau ditanya cukup atau enggak cukup gitu kan. Tapi planning kita emang bertahap. Gitu. Karena kenapa kita milih di STT bukan salah satunya memang karena kita lulusan situ. Salah duanya adalah yang menarik di kos di ST Telkom bayarnya tahunan. Gitu. Di daerah-daerah lain itu majority bulanan mereka dan pusingnya kita kan 12 kali setahun kalau bulanan. Mesti nagih, tarsok kayak gitulah ya. Tapi kalau kita pilih yang bayarnya tahunan, mereka bayar di depan advance, duit itu bisa kita puterin lagi, Cak. Karena mereka udah bayar di depan nih gitu kan. Dia bayar bulk di depan misalnya 10 juta satu kamar, kita punya 10, berarti kita di awal bulan di tahun pertama, di bulan pertama kita udah ngumpulin tuh sebesar 100 juta. 100 juta ini mau diapain gitu kan. Tinggal kita bagi-bagi aja untuk operasional, misalnya 30%, 70% untuk kita. Dari 70% kita bagi lagi untuk dapur berapa selama setahun. Nah, selebihnya ini yang kita pikirin, kita mau jalinin apa di sisa itu. Gitu. Itu sih, Cak. Biasa mentalnya masih benar-benar kuat itu ya Yud. Ya itu tadi, Cak, dari biasa beli KFC sekarang lihat Sabana itu mewah waktu itu. Sabana enak nih gitu. Segitunya, Cak, gitu kan. Ya anak-anak sih happy aja, penting kan buat mereka ayam crispy gitu kan. Gitu. Edukasinya nggak cuman edukasi dan pelatihan mentalnya nggak cuman ke kalian berdua, tapi ke anak-anak juga harus dibentuk juga. Ya, banget, Cak, karena pertanyaan-pertanyaan itu datangnya dari anak-anak. Misalnya, ya, kok mobil yang itu dijual sih? Ya, kok mobil yang ini AC-nya nggak dingin, nggak kayak yang lama? Ya, kok kita nggak pernah ke mall lagi sih? Ya kayak gitu-gitulah, Cak, yang mesti kita jawab kan. Ya kadang-kadang juga kalau orang Jawa bilang melongso lah gitu kan, kesian banget sih anak gue gitu kan. Tapi ya itu perjuangan gitu kan. Sambil ngajarin anak-anak bahwa emang hidup ini juga ada perjuangan gitu kan, nggak kelihatan enak aja berangkat pagi pulang sore bawa duit banyak gitu, tapi ada hal yang mesti kita lakukan yang kita korbanin untuk dapat lebih dari itu. Oke, ini ada Bang Hendri raise hand. Bang Hendri mau bertanya langsung, silakan Bang Hendri, open cam sama suaranya di unmute. Boleh. Halo Yudo. Halo. Akhirnya ketemu lagi. Aduh, gue baru sadar ternyata lu ya. Aduh, oke. Jadi kalau feedback sedikit lah. Saya kenal Yudo saat dia pertama start ya bisnis nih Yudo ya. Senang lah lihat kamu sukses sekarang. Cuma ada pertanyaan. Pertama ya, kalau kamu bilang nggak ada risiko, pasti ada risiko kan. Sebenarnya risiko terbesar pengelolaan kos itu apa? Satu ya, apalagi kamu bilang kan tahunan gitu kan. Sementara ada kos bulanan yang memang harus disisihkan kan, yang harus ini kan. Satu itu, jadi karena kalau bulanan kan jelas, misalnya kita terima bulanan, terus kita langsung bisa sisihkan untuk biaya bulanan di
wifi, air dan segala macamnya kan gitu. Mm. Atau itu. Jadi risikonya apa, terus bagaimana untuk membagi kos bulanan yang harus dibayarkan gitu. Dan juga mungkin ada apa juga ya biaya tak terduga ya. Yang namanya ngelola rumah kan pasti ada ya kapan bocor atau apalah beberapa hal ya. Mungkin seperti layaknya kita merawat rumah sendiri sih. Terus yang kedua adalah masalah pembiayaan ini. Kan sebenarnya nggak semua orang punya luxury bisa dapat pendi kan. Dan komponen terbesar bangun kos itu kan sebetulnya biaya yang di depan yang sangat besar gitu. Ya, Nah, apakah memungkinkan sebetulnya gini komposisi apa gini? Yang saya bayangkan gini kan, berarti kan seberapa besar pembiayaan dari eksternal yang bisa kita dapatkan sehingga ini bisa kita jalankan gitu ya. Artinya kan gini, misalnya saya udah punya modal tersendiri, berarti apakah nanti kan pendapatan bulanannya saya bisa nutup, misalnya saya bilang saya KPR lah gitu ya, sehingga biaya uang dari pendapatan kos bisa minimal menutup biaya KPR-nya gitu. Sehingga pada akhir penyelesaian KPR bisa saya dapatkan aset itu tersebut gitu. Baru nanti panen setelah itu gitu ya. Harvestnya kemudian apakah memungkinkan dengan cara pendekatan seperti itu atau tidak. Terus sorry ya, karena ketiga ada masalah pajak sih sebenarnya. Jadi kan berarti ada komponen pajak yang harus kita bayarkan gitu ya. Nah bagaimana nih untuk komponen pajaknya ya, karena kan kalau di kantor kan udah diurusin pajaknya sama kantor gitu kan. Tapi kalau ini kan berarti kan ada PPh dan saya nggak tahu lah komponen pajak apa aja yang memang harus kita bayarkan untuk pengelolaan kos gitu. Gitu sih Dok. Ya, kalau untuk biaya operasional dari kos itu sendiri sih kita butuh waktu 2-3 tahun waktu itu untuk tahu sebenarnya angkanya berapa sih. Nah, kalau kita sekarang mempatok itu harga biaya operasional kos itu hanya 30%. 30% dari setahun itu misalnya di 10 juta ya, itu kita sisihkan langsung 3 juta itu kita simpan untuk operasional kos selama setahun 1 kamar. Gitu. Jadi kalau kita punya 10 kamar ya kita sisihkan pengalinya aja. Tapi kurang lebih angkanya di 30%. Itu apa aja yang termasuk di situ? Biaya karyawan, biaya listrik, terus uang iuran ini itu, terus pajak PBB, terus maintenance, bocor-bocor, wifi, itu udah termasuk di 30% itu. Kalau untuk biaya operasionalnya, OPEX-nya. Kalau dari sisi pajak, apakah sudah masuk? Sampai sekarang sih belum ada, belum masuk ke objek pajak sih. Entah sayanya belum tahu, atau memang belum sosialisasi, cuma di kita sendiri sebagai pengusaha kos belum ada yang pernah mensosialisasikan ke kita dari sisi pajak bahwasannya ini berpajak, seperti halnya restoran ya, yang ada pajak restoran, ada pajak makanan dan lain-lain. Nah itu belum ada sih. Nah, kalau untuk apa lagi tadi ya? 2, satu lagi apa ya? Oh, biayaan sih, pembiayaan eksternal gitu ya. Jadi sebenarnya kan berulang, nggak semua orang punya luxury dapat pendi kan, uang di depan. Berarti ya sebenarnya ada nggak bisa apa? Kita bisa ngitung sebenarnya. Oh, kalau saya mau pembiayaan eksternal berapa persen sih sebetulnya yang bisa di cover? Sebagian uang saya gitu ya, uang pribadi, dan sebagian uang pembiayaan eksternal gitu. Dan apa? Sama satu lagi ya, yang risiko terbesar pengelolaan kos itu apa sih? Ya, risiko terbesar pengelolaan kos selama saya berjalan adalah pandemi kemarin. Itu yang lain sih nggak ada sebenarnya. Yang penting time to service-nya benar pada saat ngebangun. Contoh kemarin pada saat pembangunan saya kan kuliah tuh mulai di bulan Agustus ya. Di bulan Agustus kita predik anak-anak cari kos tuh di bulan Juni Juli. Kita predik karena kita nggak tahu kan, kita prediksi aja. Akhirnya pembangunan itu baru selesai di bulan apa ya? Ya bulan-bulan segitulah, Juni Juli. Nah, ternyata ingat gue itu pas banget. Dan ternyata melesetnya adalah anak-anak cari kos di bulan Januari ternyata. Gitu. Gue juga kaget tuh. Mereka Januari udah nyari kos, iya. Gitu kan. Jadi pas gue time to service-nya ready to service, udah nggak ada yang nyari kos. Akhirnya gue lost 1 tahun. Jadi kos harus kosong selama 1 tahun, ya gue terima hanya yang bulanan aja. Yang paling cuma 3 bulan, 4 bulan, cuma nopang aja lah ya. Biar bisa tetap operate. Nah itu resiko terbesar sih. Tapi kalau
kita sudah pelajari dengan tepat gitu kan, ini kapan mereka mulai cari kos dan lain-lain, seharusnya sih nggak terjadi. Seharusnya ya pembangunan yang kedua, bangunan yang kedua, kita sudah lebih tahu tuh. Jadi kita di bulan Agustus September tuh sudah selesai pembangunan. Nah pada saat Januari mereka cari kos sudah penuh. Jadi Desember aja udah penuh kita, udah di-book semua tuh kamar kita. Nah itu karena tepat perhitungannya berdasarkan pengalaman. Nah kalau pembiayaan ini memang menarik ya, karena untuk saya sendiri waktu itu yang kita pilih akhirnya menjual semua aset kita sih, ketimbang kita masuk ke KPR waktu itu, dengan beberapa pertimbangan antara lain waktu itu karena kita belum tahu ya, ini resikonya apa, ini apa, akhirnya kita nggak berani tuh ngambil uang dari bank karena kita nggak tahu kalau kos kita nggak penuh, ini apa yang terjadi gitu kan. Sedangkan semua aset kan masuk ke bank, akhirnya yang kita lakukan adalah kita menjual semua yang kita punya gitu, kita menjual semua yang kita punya dan kita bangun sesuai dengan apa yang misalnya duitnya cuma se-M gitu kan, kita bisa bangun berapa nih, ya say cuma 20 kamar, ya udah kita mau nggak mau kita paksain untuk di 20 kamar gitu kan. Itu yang kita lakukan. Tapi kalau lihat dari kiri kanan sih mereka pakai bank sih. Hitungannya gimana sih juga nggak paham, karena kan otomatis dari nilai kos yang kita dapat selama setahun, setelah kita kurangi operasional 30%, 70% itu kan kita harus tahu spending keluarga kita berapa, nah sisanya itu kan yang bisa kita pakai untuk cicilan kembaliin ke bank. Gitu. Nah itu sih tergantung dari masing-masing. Cuma kalau saya pribadi at that time kita nggak ngambil solusi bank ya karena tadi itu, karena masih pemula, kita nggak tahu resikonya apa, jadi akhirnya kita memilih untuk melayangkan aset-aset kita semua dulu masuk ke dalam jadi kalau properti sama kita kayak membangun rumah Om, benar-benar kayaknya kita uangnya cuma sedikit nih, maksudnya lebih sedikit dari budget yang seharusnya gitu. Jadi memang ada sedikit kayak kita paksain, kita pasti bisa gitu. Bismillah kita bisa lah. Jadi misalnya memang adanya 100, padahal kalau hitung-hitungan kayaknya 150 nih harus jadinya. Nah ya udah kita paksa aja, kita jalan dulu. Pada saat kita jalan pasti ada aja jalan kebuka gitu Om. Untuk membiayai itu pasti harus bisa selesai. Jadi mau nggak mau pasti harus bisa selesai gitu. Ya tadi salah satunya dengan jual-jual segala apa, pokoknya kita harus bisa selesaikan ini kosan. Dan pada saat pertama memang kita beli itu 45 tumbak sekitar berapa itu ya. Jadi kita bisa bangunnya 27 kamar, ya 27 kamar, padahal tanah masih tersisa banyak. Masih tersisa banyak sebenarnya. Jadi 27 kamar, terus sisanya kita bikin taman dan kita bikin parkiran. Terus pada tahun 2010 saya PND. 2017. Ikutan 2017, jadi bikin lagi yang kedua gitu, 20 kamar lagi gitu kita bikin gitu. Jadi kita sesuaikan aja dengan uang, tapi walaupun sedikit maksain harus bisa nih gitu. Gitu. Terima kasih ya, sukses ya. Salam dari adik. Siap. Ini kalau lihat waktunya sih sebetulnya sudah habis, tapi pertanyaan masih banyak nih, Mas Kak Sherly. Saya izin waktunya dan juga untuk ke teman-teman semua, kita lanjut dulu ya, kita habisin pertanyaan dari teman-teman. Siap, lanjut. Oke ya, Mas Yudo dan Kak Sherly. Ini ada pertanyaan menarik dari Raisuli. Dia menanyakan, berapa lama sih bisa melewati masa perubahan mental? Dan apa tipsnya bisa menghadapi perubahan dari mental karyawan yang tiap bulan ada pemasukan tetap menjadi mental wira swasta yang pendapatannya fluktuatif? Iya, pengalaman saya sih waktu 2011 kita baru recover itu di 2013. Jadi selama 2 tahun itu kita menjalani masa transisi. Semuanya kita transisi di situ, mental, pikiran, gaya hidup, semua kita transisikan di dalam 2 tahun itu. Kalau apa tadi?
Pertanyaannya tadi? Gimana ngubah mental yang tadinya mental karyawan Oh iya. jadi Kalau yang mental swasta. itu tadi kalau buat saya yang ngerubah mental karyawan terima gaji tiap bulan senilai sekian sampai bisa jadi nggak terima apa-apa dari perusahaan itu cuma mimpi, gitu kan? Tanpa kita punya mimpi kita tuh nggak kuat begitu, gitu kan? Ini apa sih yang mau kita tuju gitu loh? Kita biar ada kekuatan di dalam kita, apa yang kita tuju nih benar-benar layak diperjuangkan gitu kan. Karena terima duit 40, 30 juta, 50 juta per bulan, tiba-tiba nol, itu nggak gampang. Itu nggak gampang. Dan itu sangat membebani pikiran pada saat itu gitu kan. Ini 30 juta, 40 juta, ibaratnya biasa gue beli, biasa ngopi di Starbucks, kalau nggak di Starbucks nggak enak, ya mau nggak mau kita harus ngopi di warung kopi yang nilainya 3.000 sampai 5.000 itu, gitu kan. Dan kita harus bisa masuk ke situ gitu loh kan, dengan pemikiran, nggak apa-apa ini cuma sebentar, karena suatu saat gue akan balik lagi ke situ. Gitu kan, nggak pernah berpikiran, ini sampai kapan gue begini, nggak begitu pikirannya. Pikirannya lebih ke arah, ini cuma sebentar dan suatu saat gue akan balik lagi ke titik yang sebelumnya. Itu sih. Oh, kedengeran, Cak? Cak, di mute. Cak, mute, Cak. Sorry, aku masih mute. Sorry. Ada pertanyaan berikutnya, Mas Yudo. Bagaimana cara ngatur cash flow bisnisnya supaya tidak bercampur dengan keluarga? Nah, ini yang menarik dari bisnis cost yang kita jalani sekarang. Bisnis cost yang kita jalani sekarang ini kan tahunan ya. Kita bayar, anak-anak bayar setahun di depan. Itu lebih gampang, jauh lebih gampang untuk mengatur cash flow. Gitu. Jadi yang seperti tadi saya bilang, dari apa yang kita terima, itu kita sisihkan 30% untuk operasional cost selama setahun. Sisanya itu silakan dibagi-bagi berdasarkan porsinya. Porsinya untuk keluarga berapa dan porsi kosong berapa untuk pengembangan. Misalnya pengembangan ya kita mau coba-coba. Karena kan saya juga bukan cuma kos aja ya. Misalnya pengen coba jualan mie ayam, pengen coba jualan kue, nastar, cheesecake, itu semua kita lakuin gitu kan. Dan kita melakuin itu bukan semata-mata cari duit. Semangatnya waktu itu adalah ya karena gue pengen gitu loh. Karena gue pengen. Karena kalau mikirin semata-mata cari duit, jadinya gampang putus asa, Cak, gitu kan. Sebenarnya duitnya cuma segini, udah gitu kan. Duitnya cuma segini, udah gitu aja terus kepikirannya. Tapi kalau kita jalaninnya memang karena kita seneng, kenapa gue jual mie ayam waktu itu? Karena salah satunya karena anak-anak gue itu seneng banget mie ayam. Mereka bisa makan mie ayam, jajan mie ayam itu sehari 2 kali loh, gitu kan. Ketimbang mereka makan micin di luar, kenapa nggak gue bikin sendiri gitu. Waktu itu pertimbangannya itu. Akhirnya gue bikin sendiri dan mereka suka, happy. Banyak teman-teman yang datang ke rumah, gue sajiin mie ayam dan mereka suka. Akhirnya kita dengan usulan mereka juga, buka dong mie ayam deket rumah situ kek, gitu kan. Jadi gue kalau makan mie ayam nggak nunggu diundang sama lo dok, gitu kan. Akhirnya kita bikin gerobak-gerobakan, gitu kan. Untuk tadinya hanya untuk teman-teman, akhirnya sekarang alhamdulillah gitu. Sudah punya pelanggan, walaupun nggak gede, cuma jalan terus karena happy kitanya. Gitu. Oke, terjawab ya, Mas. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, Mas Yudo dan Kak Sherly. Bagaimana strategi promo dan marketing agar tingkat hunian kos dan villa ini fully occupied? Nah, ini dua hal yang cukup berbeda. Kalau villa, kalau kos itu lebih gampang sebenarnya. Jadi di STT Telkom, di TELU itu, di Telkom University itu setiap pintu akses keluar dari kampus itu ada calo kos yang jualan kos. Nah,
Udah kita berdayakan mereka aja. Satu tamu, satu anak yang masuk kita bayar 200.000 ke mereka. Gitu. Kita bagi-bagi rezeki ke mereka. Berarti ya. Iya. Ya, kenapa saya nggak masuk ke jalur sosial media misalnya untuk pemasaran kos-kosan? Karena saya beranggapan kalau misalnya kita berbagi sama mereka, dia juga ngejagain tempat kita sebenarnya, gitu. Karena buat mereka itu dapur gue loh, tiap tahun gue dapat duit dari kos-kosan itu. Akhirnya mereka ikut menjaga kos-kosan, ikut menjaga nama baik. Gitu. Nah kalau untuk kos sih kita lakukan seperti itu, Cak. Jadi kita memberdayakan calo-calo aja yang ada di sekitaran situ. Tapi itu pun ternyata cuma 20%, 80%-nya itu sebenarnya dari anak-anak itu sendiri. Jadi mereka biasanya udah datang lewat calo satu, gitu kan? Mereka lihat tempatnya, mereka suka, mereka ngajak teman-temannya tuh, iya ngajak temennya. Nah itu 80% promosinya lewat mereka. Nah beda lagi kalau ke villa. Kalau ke villa kita memang masuk ke sosial media, kita masuk ke Instagram, kita masuk ke YouTube, kita masuk juga lewat teman-teman. Penetrasinya sih lebih apa ya, lebih kuat lah gitu kan. Bukan, kita udah nggak bisa lagi jualan kayak kos-kosan, nggak bisa lagi gitu kan, karena memang caranya beda. Karena kalau di villa itu kan orang jauh ya, mereka nggak bisa lihat fisiknya seperti apa. Beda kalau kos-kosan kan dia langsung datang, lihat, suka, ya udah langsung ambil kamar. Kalau di villa nggak. Akhirnya yang kita jual adalah itu tadi, kita pakai endorser, pakai influencer untuk, karena kan mereka cari villa itu biasanya rekomen dari orang yang mereka percaya, trusted people. Trusted people-nya apa? Influencer itu yang kita nilai, kita juga harus milih gitu kan. Kita nilai, oh orang ini cukup dipercaya nih untuk bisnis villa, bisnis kuliner lain lagi. Nah kita pakai influence mereka. So, untuk villa begitu sih. Ada budget khusus nggak buat marketing villa? Kalau kosan kan lebih ke biaya operasional tadi yang 30% ya. Tapi kalau villa selain biaya operasional berarti ada biaya marketing juga atau gimana? Ya, biaya marketing biasanya sih gue spending 10%. 10% gue buang itu di biaya marketing. Jadi misalnya ada beberapa kalau orang-orang kayak misalnya artis tuh, gue barter sama mereka, nginap gratis sama gue siapin makan selama mereka di tempat gue. Nah, itu gue siapin semua 2 hari, misalnya 3 hari 2 malam. Ini mungkin insya Allah di bulan Maret Indra Bekti gitu kan di tempat kita. Nah itu yang gue barter itu 3 hari 2 malam lu nginep di sini beserta keluarga. Gue siapin makan dan semuanya, pokoknya all free gitu kan. In return dia bantu kita di media sosial mereka. Gitu. Siap. Oke, ini ada pertanyaan, tapi tadi sih kayaknya udah agak dibahas juga terkait impact pandemi di bisnis kos-kosan. Cuman aku bacain dulu aja ya. Waktu pandemi kemarin, kosan kena impact nggak, Mas? Dan kalau saat ini baru mau mulai untuk bisnis kos atau villa, apakah masih oke ininya apa namanya prospeknya? Iya. Dan lebih bagus mana untuk start kos atau villa atau Airbnb? Iya. Untuk masa pandemi kemarin semua bisnis kedampak, termasuk kos. Kita kemarin kos-kosan 2 tahun kosong. 2 tahun kosong dan otomatis kita nombok tuh buat biaya operasional kos selama 2 tahun. Kita subsidi dari kantong kita sendiri tuh untuk kos. Nah, yang menarik adalah kenapa saya bangun villa ini kan di masa pandemi. Di masa pandemi, di pertengahan pandemi saya bangun villa. Kenapa? Karena saya lihat teman saya yang punya villa di situ itu dampaknya cuma 10-20% gitu. Which is Bali itu 100% terdampak, tapi Cisarua itu cuma terdampak 20-30% aja. Gitu. Makanya tempo hari setelah 3 tahun kita study nih, ini bikin villa oke nggak sih? Itu 3 tahun tuh sebelum kita mutusin. Ya udah kita bikin villa tuh 3 tahun.
Nah, pada saat pandemi itu lebih dikuatin lagi, wah ternyata oke nih, orang-orang bisnis pada mati, tapi villa masih jalan 70% bisnisnya, masih oke nih. Ya udah, akhirnya kita bulat tuh tekadnya, dengan nggak punya duit sih, dengan nggak punya duit ya udah kita bikin, entah gimana caranya. Jadi kalau sekarang ditanya, itu bikin villa gimana caranya? Matematikanya gimana? Kita juga nggak tahu sampai sekarang, Cak. Kok itu jadi ya? Gitu juga nggak ngerti. Gitu. Ya seperti yang Aci bilang, udah gas aja dulu, insya Allah ada jalannya gitu kan. Yes. Oke, ini pertanyaan terakhir. Lihat sebentar. Takutnya ada yang kelewat. Tadi pas pandemi berdampak sekali nggak dengan bisnis cost-nya, sudah terjawab ya. Kemudian ada yang bertanya, ada paket promo nggak Kak Yudo untuk alumni? Untuk villa. Bisa. Nanti di Japri aja Kak Aci, Japri. Siap, bisa dijapri ke Ibu. Oh iya, biasanya itu kan biasanya Ramadan kita lebih banyak kosong dan lebih banyak berhenti kan ya, istirahat lah ya. Itu kalau kita mau bikin kumpul-kumpul di sana, ayo deh reuni. Teman-teman kita siapin 3 hari 2 malam di sana, siapa aja boleh, gitu kan. Silakan datang gitu kan, yang bisa 1 hari 1 hari, yang bisa 2 hari 2 hari, ya udah kita ngobrol aja di sana gitu. Wah, ini perlu langsung ditampung nih undangannya. Jadi mungkin sekalian info ya ke teman-teman villanya Mas Yudo dan Mbak Sherly ini untuk weekend. Alhamdulillah sampai bulan Maret tahun depan sudah full book, dan bahkan saya highlight kembali, kita dapat undangan dari Mas Yudo dan Kak Sherly untuk insya Allah di bulan Ramadan yang akan datang, mereka buka untuk kita gunakan 3 hari 2 malam ya Yud? Ya. 3 hari 2 malam, mungkin nanti kita akan follow up lebih lanjut untuk menentukan jadwalnya, dan kita agendakan kira-kira aktivitas apa aja yang nanti bisa kita lakukan di sana. Terbuka untuk semua boleh ya Yud, nggak eksklusif 95 ya ini? Bebas aja sih, kapasitas kita. Nggak 95 doang deh kayaknya, iya banyak juga di angkatan atas bawah. Ya, kapasitas kita bisa 40 orang gitu kan, kalau sekarang ada 22-30 orang, ya masih bisa lah gitu kan. Kalau ada yang mau join lagi sih nggak masalah sebenarnya, masih bisa. Karena saya pernah ngundang juga sampai 60 orang masih bisa. Gitu. Oke, ini semua pertanyaan sudah kita bahas. Mungkin sekali lagi sebelum ditutup, saya persilakan kalau ada yang mau bertanya langsung ke narasumber. Bisa silahkan langsung di unmute dan open cam. Kalau tidak ada, 1, 2, 3. Mungkin kita cukupi sesi malam ini. Terima kasih banyak ke Kak Yudo dan Sherly, Masya Allah luar biasa ininya, sharingnya. Banyak takeaways yang bisa diambil, pelajarannya. Terutama ini Kak Henry, tepuk tangan, raise hand lagi nih Kak Henry. Terutama pembentukan mentalnya ya, dan edukasi. Ternyata persiapannya nggak hanya di diri kita dan istri, tapi juga harus ke keluarga besar dan juga anak-anak, yang menurut aku itu juga berat banget. Dan mimpi adalah kunci, karena kalau nggak ada mimpi kayaknya bakal gampang banget untuk tarik mundur gitu ya, bakal bisa bakal fallback dan lupa gitu apa tujuan kita yang di awal. Mungkin itu tips-tips yang bisa saya share dari sharingnya Mas Yudo dan Mbak Sherly. Saya yakin teman-teman juga dapat banyak insight dari sharing kawan kita ini. Dan kalau sudah tidak ada lagi, mungkin saya tutup sesi ini. Kak Zeril, ada nggak yang mau ditambahkan sebelum ditutup? Mas Yudo dan Sherly, ada yang mau ditutup? Ada yang mau disampaikan sebagai closing statement? Silakan duluan. Ini itu aja Kak.
Itu aja, oke. Ayo, silakan Khairil, ada yang mau ditambahkan? Ya, cukup. Cukup. Oke, kalau gitu. Saya mohon maaf tadi ada yang ketinggalan di meeting, di lobby ya, telat di admit. Ini agak lemot ini hostnya, saya maksudnya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah join di sesi kita malam ini, semoga bermanfaat. Dan berjumpa lagi di sharing session berikutnya dari FAS 95. Bersaudara dari dulu, sekarang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Sehat-sehat semua teman-teman. Salam, kasih Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yudo, Mbak Sherly, Kak Ica. Terima kasih Yudo, Serlisa. Ya, terima kasih. Izin live. Maaf nih, off kamera. Thank you, Kang Mas Yudo, Sherly. Thank you, sukses ya. Ketemu lagi. Yo, assalamualaikum. Kita terus ya. Waalaikumsalam. Izin live, izin live. Terima kasih ya, Cak. Sama-sama, Ci. Makasih ya, Ci. Yuk.